pertama itu adalah membangun struktur yang kuat, yang kedua itu menyiapkan bakal calon anggota dewan yang mumpuni, berkualitas. Jadi bagi masyarakat luas yang ingin bergabung bersama-sama Gelora, ingin menggunakan partai politik gelombang rakyat Indonesia untuk duduk di legislatif, eksekutif, nah ini kita siap untuk bisa berkolaborasi. Yang kita persiapkan ini adalah caleg-caleg yang kita tawarkan ini adalah caleg-caleg berkualitas yang ke depan bisa berkontribusi untuk masyarakat luas. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan Mutiara di podcast Tribun Lampung. Ya Tribuners, pada podcast Tribun Lampung kali ini kita akan berbincang terkait dengan isu politik. Dan kali ini Tribun Lampung akan mengangkat tema seputar strategi partai non-parlemen dalam meraih kursi legislatif. Dan untuk berbincang-bincang pada podcast kali ini tentunya nggak lengkap kalau nggak ada narasumber yang memang sangat berkaitan atau erat sekali kaitannya dengan isu yang akan kita bahas pada hari ini nih Tribuners. Dan telah hadir bersama dengan saya Mutiara di studio Tribun Lampung tentunya, yaitu Ketua Bapilu DPW Partai Gelora Lampung, Bang Aziz Budi Santoso. Halo Bang. Halo. Oke, gimana nih Bang kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Nih Bang, bisa dijelaskan nih untuk saat ini kesibukannya apa nih Bang dari Bang Aziz? Kebetulan saya diamanahkan sebagai Ketua Bapilu ya, Ketua Bapilu DPW Partai Gelora Lampung. Jadi ya karena sudah alhamdulillah lolos verifikasi, kita sekarang sedang ya mempersiapkan caleg lah ya, BCAD, bakal caleg di seluruh Lampung. Gitu. Ya karena kan memang kita udah memasuki 2023 dan tahun depan insya Allah akan ada pesta demokrasi terbesar ya Bang tentunya di Indonesia ya, yaitu pemilu 2024. Nah, berbicara tentang tema kali ini, gimana sih strategi dari partai non-parlemen untuk meraih kursi di legislatif? Nah, kita sudah kedatangan Bang Aziz yang tentunya kita akan mengorek informasi nih Bang, seperti apa sih kira-kira strategi dari partai non-parlemen untuk meraih kursi di legislatif. Nah Bang, terlebih dahulu mungkin kita akan bertanya sejauh mana sih Bang persiapan dari Partai Gelora ini untuk menyambut pemilu 2024 mendatang? Ya, setelah lolos verifikasi kemarin, pertama kita melengkapi struktur ya, struktur tingkat DPC. Jadi kemarin itu untuk memenuhi persyaratan verifikasi parpol, Gelora itu menyiapkan pengurus DPW, DPD, dan DPC. Nah, tapi kan tidak semua DPD kita ajukan untuk ya pertimbangan banyak hal lah. Kemudian begitu juga DPC. Jadi pertama-tama kita sekarang ini mempersiapkan melengkapi struktur lah, melengkapi struktur di tingkat DPD dan DPC yang ada di Provinsi Lampung. Gitu. Yang kedua kita mendata ya anggota struktur yang memiliki keinginan untuk kemudian maju sebagai calon anggota legislatif di tingkat RI, DPR provinsi maupun kabupaten kota gitu. Iya betul sekali. Gitulah kira-kira diawalin. Nah untuk sejauh ini jumlah dari bacalek yang sudah mendaftar di Dapil itu ada berapa Bang? Kalau untuk dari Partai Gelora sendiri mungkin Bang? Masing-masing Dapil sih rata-rata sudah terisi ya. Maksudnya bukan terisi 2-3% lah. Nanti di akhir bulan ini kita maksimal 30% setiap dapil sudah terisi. Lalu berbicara tentang kursi di legislatif, sebenarnya berapa persentase atau berapakah target yang ingin dicapai oleh Partai Gelora di setiap kursi ini Bang? Di tingkat pemilihan kita mencanangkan target itu kita mencapai 1 fraksi masing-masing daerah pemilihan, baik itu tingkat kabupaten kota, provinsi, dan kemudian untuk DPR RI kita minimal 2 orang di dapil 1 orang, di dapil 2 1 orang. Jadi kalau bisa di setiap lini atau istilahnya di setiap dapil ini udah punya ya Bang ya, 2 orang gitu kan minimal. Nah Bang, sejauh ini bagaimana sih strategi yang dilakukan oleh Partai Gelora yang merupakan partai non-parlemen untuk meraih kursi di legislatif Bang? Ya seperti yang saya sampaikan di awal, pertama kita melengkapi struktur ya, melengkapi struktur karena ini sebagai motor penggerak pertama gitu ya. Jadi yang membantu untuk membangun popularitas Gelora di masyarakat ini tentunya yang pertama ini adalah struktur kita.
di tingkat kelurahan bahkan ya, di tingkat kecamatan hingga kelurahan. Kemudian yang kedua ini kita ingin mempersiapkan BCAD bakal calon anggota dewan dari Partai Gelora ini yang punya kompetensi yang mumpuni lah ya, memadai di tingkat pemilihan. Terus kemudian yang ketiga kita juga ingin mengajak masyarakat luas untuk bisa bersama-sama berjuang ya. Artinya nanti kita juga ingin membuka peluang kepada masyarakat luas yang ingin menjadikan Partai Gelora ini sebagai kendaraan politik untuk kemudian duduk di calon legislatif di baik itu kabupaten, kota, provinsi maupun DPR gitu. Jadi kita ingin melibatkan semua pihak lah gitu. Tapi di awal ini kita ingin memastikan struktur kita dulu, yang ingin memang punya keinginan untuk mencari, untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu. Nanti di akhir bulan ini kita akan agendakan untuk membuka rekrutmen kepada masyarakat luas ya. Kepada masyarakat luas, karena kita menyadari kita juga ya harus realistis kan, harus mengajak masyarakat banyak untuk kalau misalkan ada yang mungkin sevisi ya kan dengan semisi dengan Partai Gelora untuk bersama-sama untuk mewujudkan visi tersebut gitu kira-kira. Nah sebenarnya kan kalau bisa dibilang Partai Gelora ini baru saja dibentuk 2019 lalu nih Bang, dan mungkin dari masyarakat di Lampung juga Tribuners di rumah ini banyak yang sebenarnya mungkin belum tahu nih Bang Partai Gelora. Nah lalu seperti apa sih Bang langkah-langkah yang dilakukan atau mungkin sosialisasi, bagaimana cara mensosialisasikan ini loh Partai Gelora kepada masyarakat khususnya di Provinsi Lampung nih Bang? Ya kalau di masyarakat seperti umumnya partai umumnya ya Mbak ya. Jadi kita memperkenalkan membangun popularitas terlebih dahulu ya. Kita meminta untuk setiap pengurus itu untuk senantiasa membangun popularitas, pengenalan baik itu tokoh-tokoh partai, kemudian logo partai, kemudian sekarang sudah punya nomor urut 7, ini kepada masyarakat gitu loh. Kita bebankan mereka untuk sama-sama membangun popularitas itu. Nah, yang kedua yaitu tadi kita juga yang memiliki keinginan untuk menjadi BCAD itu untuk segera, untuk segera memperkenalkan diri gitu, memperkenalkan diri di masyarakat. Saya pikir strateginya dua hal itulah. Yang pertama itu adalah membangun struktur yang kuat. Yang kedua itu menyiapkan bakal calon anggota dewan yang mumpuni, berkualitas tentunya. Mumpuni, berkualitas dan tentunya kalau misalkan kita sudah memperkenalkan kepada masyarakat, harapannya masyarakat bisa melirik gitu kan, bahkan memilih, menentukan pilihannya ya. Nah Bang, terkait dengan sosialisasinya tentu kan harus menaikkan popularitas dari Partai Gelora ini tadi. Dan ada langkah-langkahnya tentunya yang tadi Abang sudah jelaskan, di mana harus memang melengkapi strukturnya terlebih dahulu, terus juga menyiapkan bacalek yang memang memumpuni dan memadai sehingga bisa dikatakan ini adalah calon legislatif yang luar biasa yang tentunya bakal dipilih sama masyarakat. Di masa sekarang ini kan digitalisasi atau semua menggunakan media sosial. Nah, seperti apa nih Bang Partai Gelora memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan popularitasnya Bang? Kalau Partai Gelora ini dari awal kita memang dilahirkan di era di era krisis pandemi Covid ya. Betul. Jadi kita memang hampir sampai sekarang tuh terbiasa menggunakan perangkat-perangkat digital, fitur-fitur digital untuk kita jadikan alat untuk sosialisasi gitu loh. Sudah terbiasa sampai dengan sekarang. Ya contohnya kita mengaktifasi media sosial sebagai salah satu sarana untuk memperkenalkan diri ya, dan kita juga membekali BCAD kita itu untuk menggunakan media sosial itu untuk sarana gitu loh. Ya sederhana saja, cara mengambil gambar, kemudian cara membuat caption ya sederhana saja sehingga ini dapat mudah diterima oleh masyarakat. Itu kita bekali gitu loh. Baik itu di struktur itu sendiri dan kemudian di BCAD kita gitu. Kita udah terbiasa sih Mbak. Di Gelora juga punya tim khusus mungkin? Iya, tim khusus, ada tim medianya khusus. Ada tim media khusus yang membuat konten-konten lah ya, yang konten-konten kekinian yang mudah diakses oleh
masyarakat luas lah ya, kan lebih efektif ya kita Iya, bercerita betul. seperti itu. Oke, nih Bang, kan seperti yang kita ketahui memang pemilu di 2024 ini bentar lagi, nggak nyampe setahun bahkan ya. Sebenarnya waktu berlalu begitu cepat lah istilahnya. Nah, dan saya pun sempat membaca di beberapa berita atau informasi kalau sebenarnya ada penurunan nih jumlah kursi, gitu kan, di beberapa daerah, khususnya di Provinsi Lampung. Kalau nggak salah ada di 3 kabupaten atau kota nih, Provinsi Lampung. Lalu seperti apa sih Bang Partai Gelora ini menanggapi hal tersebut? Ya kalau dari partai ya sebagai peserta pemilu kita sih pengennya kursi itu jangan berkurang, pengennya malah nambah gitu. Iya, pengennya nambah gitu. Ya karena ada beberapa alasan, mungkin jumlah penduduk ya kan yang berkurang atau yang lain sebagainya. Ini kan pihak terkait ya yang memutuskan itu. Pertama kita sebagai sebagai peserta pemilu melihat ini peluangnya semakin kompetitif. Iya, kan? semakin kompetitif. Kompetitif ini tentunya memberikan PR bagi kita untuk bekerja lebih keras gitu. Tapi kemarin kan untuk provinsi kan tidak ada perubahan. Iya, betul ini sekali. juga ya kita tetap berusaha semaksimal mungkin lah gitu. Kalaupun ada pengurangan kursi, catatan kita ya kita harus mapping dapil kita ikuti perkembangan itu, nanti kita menyiapkan strategi untuk menyesuaikan kebijakan itu gitu. Karena kita juga mau bersuara kan, kita belum punya belum punya kursi begitu. Jadi kita kalau misalkan memang berkurang, kita akan bekerja lebih besar lagi, lebih kuat lagi untuk bisa duduk di dapil tersebut. Gitu. Mungkin strategi khususnya nih Bang. Tadi kan kalau misalkan balik lagi ke struktur dan juga bacalek, tapi ada nggak sih strategi lain gitu? Karena semakin kompetitif, jumlah kursi menurun, strategi apa nih kira-kira yang pas atau khusus untuk dilakukan gitu oleh Partai Gelora Bang? Kalau saya sih punya keyakinan 2 hal itu. Kita komitmen dengan mempersiapkan struktur, kemudian membekali atau menyiapkan BCAD yang berkualitas lah kira-kira. Iya, yang jelas bisa berkompetisi dengan baik dengan calon-calon lainnya ya Bang ya. Ya kita punya narasi gitu kan untuk disampaikan kepada masyarakat, kita layak untuk bisa dipilih gitu ya. Apa nanti kontribusi yang bisa kita berikan kepada masyarakat, ini kan bagian untuk kita mempersiapkan kualitas BCAD yang nantinya bisa bermanfaat untuk masyarakat luas seperti itu. Ya kita komitmen untuk 2 strategi itu Mbak gitu. Itu kan nanti pengembangannya banyak banget. Iya betul. Sangat banyak banget dan pekerjaannya akan semakin besar gitu loh. Baik itu pekerjaan struktur itu sendiri dan pekerjaan yang nanti akan dilakukan oleh BCAD itu sendiri gitu. Lalu terkait dengan bacalek ya atau BCAD tadi yang sudah dijelaskan oleh Bang Asis nih Bang. Sebenarnya seperti apa sih Bang proses perekrutannya Bang? Ya, kalau perekrutan ini kita tentunya memberikan peluang terlebih dahulu untuk pengurus yang dari awal, anggota yang dari awal memang berkontribusi di Gelora. Kita berikan peluang lebih dulu lah gitu. Nah, nanti kemudian kalau sudah kita finalisasi, kita akan memberikan peluang juga sebesar-besarnya kepada tokoh masyarakat yang memang punya satu visi, satu tujuan yang sama dengan Partai Gelora untuk bisa maju bersama. Jadi kita ya terbuka saja gitu. Jadi bagi masyarakat luas yang ingin bergabung bersama-sama Gelora, ingin menggunakan partai politik gelombang rakyat Indonesia untuk duduk di legislatif, eksekutif, nah ini kita siap untuk bisa berkolaborasi. Sederhananya itu sih. Sebenarnya simpel ya Bang. Simpel aja. Ya ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi gitu kan. Kira-kira begitu. Nah sebenarnya kalau untuk di Lampung sendiri sih Bang ya, menurut Abang apa sih tantangannya untuk bisa mendapatkan suara masyarakat Lampung nih Bang sejauh ini? Iya banyak hal sih masyarakat ini kan kalau kita lihat karakter masyarakat di Lampung ini kan multikultural ya Mbak. Iya, heterogen banget emang. Heterogen. Ini kita juga untuk merebut segmentasi ini kita juga harus mempertimbangkan berkaitan dengan kultur budaya. Kita juga akan menyiapkan beberapa tokoh-tokoh yang berkaitan dengan itu. Kita ingin merebut semua segmentasi. Kemudian juga kita ingin menyiapkan tokoh-tokoh yang bisa juga merebut segmentasi pemuda. Kita juga ingin merebut segmentasi perempuan. Ya kita sesuai dengan kebutuhan apa karakteristik dari masyarakat Lampung itu kita ingin menyediakan itu gitu loh. Segmentasi itu kita harus
ya kita harus ambil gitu loh segmentasi suara itu gitu. Oke, apalagi nih Bang, untuk saat ini sebenarnya di Lampung sendiri segmentasinya itu sebenarnya lebih banyak pemuda-pemudi ya Bang? Iya. Ya dimana pemuda-pemudi ini sebenarnya lebih ke melek digital lah Iya, ya. betul. Jadi kalau misalkan udah apa istilahnya banyak sekali sekarang itu bahkan pengusaha ataupun partai politik, makanya tadi menggunakan media sosial untuk Ya. pengenalan karena memang mayoritas target mereka segmennya adalah Iya, pemuda-pemudi benar. ya, bisa dikatakan Iya, seperti itu. Kita hampir biasa itu memang dari awal. Karena memang terbentuknya pada zaman Iya, pandemi gitu ya. benar. Jadi terbiasa kita teman-teman itu buat konten, bahkan di DPN dan pengurus nasional itu dia pengembangan untuk pembuatan channel TV di YouTube itu ya concern lah di situ gitu. Jadi dialog dan lain sebagainya itu hampir setiap hari ada gitu. Ini kan kita sebagai masyarakat ini kan tinggal apa ya, merepost ulang gitu loh konten-konten itu ke masyarakat. Ada bagian-bagian yang kita juga buat sendiri gitu. Ya hampir terbiasa lah Mbak kita menggunakan fitur-fitur. Tapi sejauh ini ya Bang, Partai Gelora sendiri sudah melakukan sosialisasi gitu secara langsung nih ke masyarakat, tidak hanya melalui media sosial Bang? Iya, kita beberapa kali juga kita sosialisasi ke masyarakat, terus kemudian pengurus untuk bisa berkunjung secara langsung ke masyarakat, kita mengadakan kegiatan langsung ke masyarakat juga beberapa kali kita kita lakukan. Nah, berbicara tentang kursi di legislatif, nah tentunya kan pemilu 2024 ini adalah momentum yang luar biasa karena memang sudah selama 3 tahun ke belakang kita ini ada pandemi COVID-19, bahkan katanya nih ada isu bahwasannya pemilu akan diundur dan sebagainya nih Bang. Sebenarnya Bang, tantangan terbesar apa sih yang dirasakan saat ini untuk bisa meraih kursi legislatif dari Partai Gelora sendiri Bang di pemilu 2024 yang akan mendatang? Iya. Tantangannya ya? Tantangan terbesarnya untuk saat ini mungkin Bang? Iya, tantangannya sih merebut hati pemilih nih sebenarnya. Iya itu. Merebut hati pemilih lah. Kita kan ingin meyakinkan bahwa masyarakat itu memilih kita dengan kondisi budaya pemilu yang sudah ini kan. Ya kita tidak menutup kemungkinan ya apa yang terjadi di masyarakat kita, tapi kita ingin membawa sesuatu yang baru lah, apalagi kita ingin menawarkan sesuatu yang baru, menawarkan sebuah arah baru. Nah seperti itu tantangannya kita dengan resource yang ada, dengan kita partai baru ya kan, belum punya apa-apa, yaitu tantangannya kita bagaimana dengan resource yang ada ini menawarkan pemilih itu mau memilih kita gitu. Something new, pokoknya sesuatu yang baru yang kira-kira masyarakat ini akan beralih nih Partai Gelora seperti itu ya Bang. Iya, tantangannya di situ. Nah, terkait dengan wacana pemilu terbuka ataupun tertutup nih Bang, seperti apa sih Partai Gelora menanggapi hal tersebut Bang? Ya, kalau kita sih pengennya partai pemilu ini kan terbuka, ya kan? Terbuka, tapi ya apapun nanti hasilnya ya kita sebagai peserta pemilu harus siap gitu. Kalau keinginan kita ya kita semakin kalau misalkan terbuka ini kan banyak yang akan kita libatkan kan, banyak orang yang akan kita libatkan. Nah kalau tertutup ini kan nanti kan yang bekerja ini terbatas, mungkin punya dampak pada partisipasi pemilih yang menurun ya kan, dan lain sebagainya. Nah ini kan tentunya memberikan peluang yang ya cukup kompetisinya akan semakin kuat juga gitu. Semakin ketat tentunya. Nah kita sih pengennya terbuka, tapi apapun itu karena kita sudah memilih jalan ini ya kita nanti akan siap untuk bisa berjuang terbuka maupun tertutup. Oke, jadi mau seperti apapun nanti wacana pemilu di 2024 siap ya Bang, karena sudah mempersiapkan mau terbuka diri. mau tertutup kita siap. Apapun nanti ya pokoknya ya. Oke. Nah sebenarnya kalau untuk di Partai Gelora sendiri itu Bang, sejauh ini ya Bang sudah banyak yang mendaftar tadi ya untuk bacalek ya Bang ya? Iya, beberapa tokoh sudah menghubungi untuk siap, tapi kan kita ingin memastikan dulu lagi-lagi kader-kader kita, anggota kita, pengurus kita untuk bisa yang mau maju kita lebih kasih peluang utamakan ya. Kalau beberapa tokoh ya sudah mungkin cari info lah ya kira-kira kita siap untuk bisa kita fasilitasi ya
tentunya kita terbuka untuk bisa bersama-sama bersama Gelora gitu. Tapi kita ingin memastikan dulu pengurus kita gitu. Oke, jadi tapi ya tetap nanti kita kasih peluang yang sama lah kepada masyarakat luas ya. Cuman iya. memang harus tetap mengutamakan anggota partai seperti itu ya Bang ya. Betul. Oke. Nah, mungkin nih Bang, ada pertanyaan seperti apa sih gebrakan terbaru mungkin yang akan dilakukan Partai Gelora khususnya di Lampung nih Bang menyambut pemilu 2024? Gebrakan ya? Iya, mungkin program kerja yang agak sedikit berbeda, yang mungkin itu bisa jadi kayak apa ya, program paten nih Bang untuk meraih suara dari masyarakat Lampung. Kita bukan pemerintah sih ya, yang punya anggarannya cukup. Kalau kata Bang Fahri Hamzah, kita tuh kewajiban dari partai politik ini kan melahirkan bintang-bintang baru. Iya, betul. Nah, untuk melahirkan bintang-bintang baru, ya kita harus menyiapkan public figure yang kita lahirkan di Gelora ini ia punya narasi lah, ya kan? Dia mampu berbicara tentang legislatifan gitu ya. Punya punya isi kepala yang berkualitas lah nanti untuk menjabat itu. Karena namanya partai ini kan gudangnya ide harusnya ya. Gudangnya ide, tempat diskusi, tempat menampung aspirasi, kemudian ya harusnya kita punya gagasan untuk membangun daerah dan seterusnya. Ini ya sebagai rumah besar lah kira-kira begitu partai ini gitu. Jadi yang kita siapkan adalah calegnya tentunya. Yang kita persiapkan ini adalah caleg-caleg yang kita tawarkan ini adalah caleg-caleg berkualitas yang ke depan bisa berkontribusi untuk masyarakat luas gitu. Itu kira-kira seperti itu. Ada gambaran dari Bang, kira-kira ada nggak sih salah satu sosok yang mungkin terkenal di Lampung gitu Bang yang bakal mencalonkan dari Partai Gelora nih Bang? Itu kejutannya. Itu kejutannya ternyata kejutannya ya. Itu rahasia untuk saat ini. Itu kejutannya. Ya, sejauh ini memang dari Partai Gelora sendiri udah melakukan banyak sekali strategi ya, dan juga cara-cara khusus nih supaya menarik perhatian dan juga menarik hati masyarakat Lampung untuk memilih Partai Gelora untuk bisa menduduki kursi legislatif di berbagai tingkatan, itu baik kabupaten kota ataupun di tingkat provinsi dan juga DPR RI tentunya ya Bang ya. Nah, lalu nih Bang, pertanyaan terakhir saya adalah harapan dari Partai Gelora di pemilu 2024 yang akan datang seperti apa? Ya, kita berharap bahwa ini adalah pesta rakyat, pesta demokrasi. Kita harapkan untuk masyarakat itu secara benar-benar jeli dalam memilih wakil-wakilnya untuk wakil masyarakat lah ya, wakil rakyat sangat jeli gitu ya, tidak melihat apa yang dia berikan ya kan, tapi pilih pemimpin ya kan, wakil-wakil kita ini yang memang berkualitas, yang memang layak untuk menyalurkan aspirasi kita ya kan, nantinya bisa bermanfaat untuk, karena itu nanti akan berbalik lagi kepada masyarakat. Jadi pesan kita ya untuk masyarakat gitu loh, dari sekarang mulai mengenali siapa yang nanti siap untuk menjadi calon legislatif, ya kan, calon eksekutif ya, mulai dikenali gitu loh. Karena ini kan pilar utama ya demokrasi kita gitu. Jadi kepada masyarakat di Lampung nih khususnya, dan juga Tribuners di rumah yang nggak hanya di Lampung yang nonton juga, kan ini sebenarnya seluruh Indonesia ya Bang. Jadi yang pertama, masyarakat itu harus lebih memperhatikan dan mengenali siapa sih sosok bakal atau calon legislatif yang akan menduduki kursi, yang tentunya kita harus bisa memilih, oh ini loh yang terbaik gitu. Jadi kita harus lebih mengenali dan juga mencari tahu, jangan abai ya Bang, karena kan betul. Tidak boleh apatis. Jangan abai, dan kita harus memilih ya Bang, menggunakan hak suara kita ya tentunya. Memilih, wajib milih. Wajib milih tuh kata Bang Aziz. Wah, luar biasa sekali nih Tribuners. Nah, mungkin itu saja nih Bang obrolan kita pada hari ini bersama dengan Bang Aziz, dimana tadi kita udah ngobrolin secara lengkap seperti apa sih strategi yang dilakukan oleh Partai Gelora selaku partai non-parlemen untuk meraih kursi legislatif, dan juga seperti apa sih strategi dari Partai Gelora di Lampung untuk meraih suara dari masyarakat di Lampung. Nah, terima kasih banyak Bang Aziz atas informasinya, atas waktunya juga, luar biasa sekali, dan good luck nih ya Bang untuk di pemilu 2024 mendatang ya.
Oke, baiklah Tribuners, mungkin itu saja obrolan kita bersama dengan Mutiara dan juga Bang Aziz pada podcast Tribun Lampung kali ini, dan semoga bermanfaat tentunya untuk Tribuners di rumah, dan Tribuners di rumah jangan lupa untuk mempersiapkan diri menghadapi pemilu 2024 mendatang. Saya Mutiara mohon pamit undur diri, selamat siang atau selamat sore nih ya, dan sampai jumpa.